Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat SKD Sarman Kiteman. Jangan lupa sebelum nonton YouTubeku yang luar biasa kali ini, silakan jangan cuma nonton tapi subscribe ya. Subscribe, jempol, pencet and comment. Komennya di YouTube sih ngapa, jangan di Facebook ya, biar tambah gayeng. Sobat-sobat SKD, kali ini saya ingin menyampaikan informasi yang banyak menjadi pertanyaan. Salah satunya ini adalah tentang BPSP ya, bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, ini yang menjadi primadona dari Kementerian PUPR. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bantuan perumahan ini? Mesti banyak yang sudah dapat bantuan ya, atau ya memang dari sekian ratus ribu rumah mungkin di Banyumas atau di Wangun puluhan ribu ya, mungkin hanya baru beberapa ratus rumah yang dapat bantuan stimulan perumahan swadaya. Nah, ini adalah bantuan pemerintah. Kalau yang angkatan pertama ada dua sebenarnya, ada dari bantuan gubernur, ada juga dari pusat. Kalau yang gubernur tahun 2020 itu adalah 10 juta. Nanti kalau tahun ini adalah 12 juta katanya ini informasinya begitu, tapi ini yang tahun ini memang belum. Tapi untuk pusat kemarin adalah 17.500.000 ya, 17.500.000 tahun 2020. Kalau sekarang adalah 20 juta ya, ini uang 20 juta besar loh ya. Nah, ini program Kementerian PUPR. Kemudian kalau di daerah, khususnya di Kabupaten Banyumas, nanti biasanya ditangani oleh dinas pemukiman ya, oleh dinas perumahan dan kawasan pemukiman. 20 juta ya, ini 20 juta luar biasa. Yang rumah tidak layak huni ini akan dapat bantuan 20 juta rupiah. 17.500.000 untuk material, 2.500.000 untuk bisa membantu membayar tenaga atau tukang itu. Yang bertanya ini, kalau untuk gubernur, bantuan gubernur itu memang sedikit dan ada pajaknya. Tetapi kalau bantuan pusat ini kemarin 17.500.000 tidak kena pajak. Kemudian tahun ini, tahun 2021 kemarin juga 20 juta ya, tidak kena pajak. Jadi monggo silakan bagi warga barangkali yang masih rumahnya pagar bambu atau kayu, lantainya masih tanah ya, silahkan bisa mengajukan ke desanya masing-masing. Biasanya walaupun ini tergantung lincahnya kepala desa ya, tergantung lincahnya kepala desa mencari informasi ya, agar masyarakatnya yang rumahnya belum layak huni bisa menjadi layak huni dengan program bantuan stimulan perumahan swadaya 20 juta dari Kementerian PUPR. Lalu apakah semua orang itu pasti dapat? Ya tidak, nanti kan ada di ranking ya, nanti akan disurvei. Kekarepannya kita semua mestinya ingin dapat ya, tapi yang namanya bantuan itu kan ada yang menyurvei layak atau diprioritaskan yang mana dulu di ranking. Nah, inilah kegunaannya mengapa Kementerian PUPR ini menyerahkan kepada PPK ya. PPK ini
singkatan dari pejabat pembuat komitmen. Jadi nanti yang bertanggung jawab mensurvei layak atau tidak layak, yang dapat bantuan apa tidak, ini adalah PPK, ya, pejabat pembuat komitmen. Kemudian saudara-saudara, siapa saja sih yang dapat bantuan ini? Kriterianya apa sih? Yang jelas tadi itu rumahnya pasti belum layak huni, pasti, ya, masih lantai tanah, masih pagar bambu atau kayu mungkin, ya, sehingga boleh dikatakan belum layak huni. Karena diharapkan kita lantainya kita kan harus dari mester atau tegel atau keramik, ya, temboknya juga dari bata atau marble dan seterusnya. Jadi ini harus diperhatikan. Nanti akan disurvei oleh tim, ya, PPK, oleh pejabat pembuat komitmen. Kemudian nanti akan kegiatannya juga banyak kan. Jadi warga diharapkan swadaya dengan uang 20 juta sebagai pancingan, ya, bahwa ini loh semuanya akan dibuatkan membuat rekening, ya, walaupun nanti ada surat kuasa barangkali yang harus mengambil ini atau yang harus mengambil toko materialnya atau apa, monggo, nanti biasanya ada prosedurnya, ya. Yang jelas uang 20 juta itu betul-betul ada, datang, kemudian nanti akan dibuat suatu kesepakatan, perjanjian yang mengikat keduanya, yang harus saling komitmen untuk bisa melaksanakan program bantuan perumahan, stimulan perumahan swadaya ini. Kemudian persyaratan yang utama tadi sudah saya jelaskan. Kemudian adalah orang yang berpenghasilan rendah. Nah, ini orang yang berpenghasilan rendah inilah yang kadang-kadang menjadi bahan, ya, perdebatan di antara kita, ya. Tapi yang jelas rumahnya akan dilihat dulu lah. Itu yang pasti bahwa adalah rumahnya. Kalau orang berpenghasilan rendah mungkin rendahnya di Jakarta tidak sama dengan rendahnya di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah keseluruhan, barangkali di Semarang tidak sama dengan di Banyumas, ya kan? Karena mungkin di Jakarta UMR atau UMK-nya mungkin mencapai 3 juta lebih, di Banyumas mungkin 1.800.000 atau berapa, ya. Mungkin dianggap di bawah itu, berpenghasilan di bawah itu berarti berpenghasilan rendah. Nah, ini. Jadi diharapkan dengan uang 20 juta itu masyarakat yang menerima ini untuk swadaya, ya, baik swadaya pribadi maupun gotong royong masyarakat. Silakan dengan uang 20 juta itu diharapkan nanti masyarakat bisa nyumbang atau yang punya rumah itu bisa juga menambah sendiri, gitu. Mungkin dengan uang atau dengan material yang lain, silakan untuk bisa menyempurnakan lebih baik lagi, ya. Jadi karena uang 20 juta itu untuk membangunkan jelas tidak mungkin total baik seperti rumah seperti apa, gedung yang seperti apa, gitu kan. Jadi kalau mau ingin seperti apa, ya silakan ditambah sendiri, ya. Bisa ada kemarin, ya, uang dengan uang yang dari gubernur ini, saya punya warga dapat bantuan 10 juta, tetapi dia ternyata memang niat mau bangun. Akhirnya apa? Saya tanya habis berapa, kurang lebih 40 juta, berarti totalnya 50 juta. Tapi saya lihat tadinya rumahnya bokrak-bakrak, rumahnya pagar bambu, sekarang menjadi tinggi, besar, ya, tembok bata, lantainya keramik, udah luar biasa. Kalau saya nilai malah mungkin di atas 100 juta malah, ya, nah, bagusnya ini. Jadi dengan uang nanti dari gubernur yang 12 juta, kalau dari pusat ini nanti 20 juta, diharapkan warga ini bisa menambah sendiri apa sih keinginan rumah. Walaupun dari sana sudah direng-reng dengan RAB-nya untuk beli ini, beli ini. Kalau mau lebih bagus lagi, ya tambah sendiri, ya toh. Pintunya seperti ini, beli bagus, tambah lagi kayu jati yang bagus. Monggo silakan ditambah dengan swadaya sendiri. Usulan kita nanti disampaikan ke kabupaten juga disampaikan ke pusat. Nanti tim itu akan datang, ya, mensurvei apakah rumah itu layak apa tidak, apakah termasuk orang itu masuk dalam BDT apa tidak, basis data terpadu di antara keseluruhan kependudukan, masuk juga dalam sistem informasi kependudukan juga, ya kan.
Kemudian nanti PPK yang akan meninjau, ya. Oh ini sudah bagus juga cukup. Ada kan? Ada yang kita usulkan karena tidak sabar, mungkin aja bangun sendiri. Setelah datang, padahal itu sudah masuk rangkaian usulan. Setelah daftarnya penerima datang, ternyata setelah ditinjau malah rumahnya sudah bagus, bisa juga batal. Nanti akan diganti dengan yang lain. Nah kalau yang ini memang yang bantuan perumahan ini kadang-kadang perangkat desa dan kepala desa ikut berperan di situ. Berperan dalam arti apa? Bisa mengganti, mengusulkan yang ini, yang itu. Lain dengan bantuan-bantuan sosial yang lain yang kemarin sampai 1.000, itu kadang-kadang kita terimanya mentah, terimanya gelondongan, kapruk, ibaratnya sudah datang, ya kan? Nah, jadi bantuan stimulan perumahan swadaya ini untuk dari Kementerian PUPR nanti ini sebesar 20 juta rupiah, ya. Yang 17.500.000 untuk membeli material, yang 2.500.000 untuk tenaga. Kekurangannya apa? Swadaya, namanya saja stimulan itu pancingan agar masyarakat greget bangun memperbaiki rumah agar rumahnya menjadi rumah layak huni. Nah, jadi saudara, itulah sepintas kilas mengenai sedikit tentang bantuan perumahan swadaya. Nanti akan disambung tentang RAB dan sebagainya. Kita lihat nanti di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jangan lupa subscribe.